orang dalam hal ini penjualan organ tubuh. Oke. Dari situlah kami mengawali penyidikan kami sampai akhirnya kita bisa dapat 3 tersangka. Kemudian tadinya menurut pengakuan tersangka 15 korban, tapi berdasarkan dokumen yang kita dapat dari RSCM ternyata korbannya lebih dari yang disebutkan tersebut. Nah, kita sedang pilah sekarang, sedang kita dalami. Memang sepertinya kasus ini berjalan lambat karena kami harus hati-hati sekali, betul-betul hati-hati dengan kasus ini. Yang pertama berkaitan dengan rumah sakit RSCM. Baik. Kalau pelaksanaan itu dilaksanakan di pinggir jalan justru masih jadi masalah. Karena memang di RSCM lah itu harus dilakukan operasi. Cuman permasalahannya pada saat sebelum dilakukan operasi, mekanisme atau standar operasional prosedur itu yang sudah dibuat oleh Kementerian Kesehatan, apakah sudah dilaksanakan atau tidak, ini yang sedang kita dalami. Itu yang pertama. Yang kedua, ahli yang kita sedang periksa bukan hanya dari Ikatan Dokter Indonesia, tapi dari Kementerian Kesehatan, dan ada ikatan dokter-dokter yang memang khusus ahli ginjal. Kita juga baru tahu itu, ternyata ada itu. Kemudian yang berikutnya dari pihak universitas, dalam hal ini kita bekerja sama dengan Universitas Indonesia di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, karena memang guru besarnya ada di sana. Yang berikutnya kita konsentrasi terhadap resipien. Resipien itu si penerima ginjal. Baik. Bagaimana mereka kok bisa ketemu sama para donor ini, yang difasilitasi oleh si tersangka. Apakah mereka direct atau ada pihak-pihak terkait yang ada di antara mereka itu. Karena sementara dari 3 tersangka ini kita belum ketemu lagi alat bukti lain yang bisa menjerat ke tempat lain. Tapi SOP sudah terlihat ada yang tidak dilaksanakan. Nah, apakah nanti SOP yang tidak dilaksanakan ini masuk dalam ranah unsur-unsur pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang 21 tahun 2007 atau masuk ke Undang-Undang Kesehatan, ini yang kita sedang dalamin. Baik, tadi pemirsa menarik, Pak Umar bilang harus menjadi kasus ini dengan sangat hati-hati. Ya. Memangnya kasus ini memiliki sindikat tertentu kah, Pak, yang kemudian menjadi salah satu hambatan dan juga menjadi salah satu hal yang perlu diwaspadai tentunya ke depannya? Justru sebenarnya bukan itu. Jadi dulu di zaman Romawi kuno ada gium hukum yang menyatakan pada saat saya angkat pedang, jangan berpikir berapa nyawa yang bisa cabut, tapi berapa orang yang bisa saya lindungi. Baik. Nah, jangan sampai apa yang kita lakukan ini justru mengganggu kegiatan-kegiatan yang sudah normal. Contoh misalnya, mereka yang sudah ngantri untuk operasi ginjal, karena dokternya ketakutan jadi nggak berani operasi. Ini kan jadi masalah. Nah, ini yang kita hindarkan, karena sampai sekarang, sampai hari ini, sampai penyidikan hari ini, kita tidak menemukan keterlibatan ahli-ahli ginjal yang melakukan operasi. Baik. Kita nggak ketemu. Sampai hari ini kita nggak ketemu. Saya bicara hari ini ya, karena alat bukti kan sedang kita kumpulkan terus. Tapi sampai hari ini saya jamin bahwa ahli ginjal yang melakukan operasi di RSCM itu tidak terlibat. Belum terlihat terlibat. Oke, sampai saat ini masih Sampai saat ini, nah itu rumah yang saya sakit tidak bilang, terlibat ya? Nah, itu yang kita harus hati-hati. Kalau dibilang kok dilaksanakan di RSCM, ya seperti saya bilang tadi, kalau dilaksanakan di pinggir jalan atau di kecamatan malah jadi masalah. Memang harusnya di sana itu. Oke, nah Gitu. Pak, kita sekarang fokus kepada si pelaku dan juga para korban. Kalau para korban kurang lebih nampaknya motifnya sama Pak ya, ekonomi Pak? Semua Atau ada motif masalah lain? ekonomi. Enggak, semua masalah ekonomi. Kemiskinan kah? Kemiskinan semua. Jadi awalnya yaitu tadi ada hutang, kemudian terjerat hutang, kemudian dia butuh hidup ya. Ada beberapa yang awalnya terjerat hutang, tapi karena ternyata dapatnya gede, akhirnya beli barang-barang yang sebenarnya nggak penting. PlayStation itu kan sebenarnya bukan, nggak ada kaitan dengan kehidupan kebutuhan primer itu. Memang Tapi bisa akhirnya dapat. berapa Pak harga ginjal jika berhasil terjual? Kalau pengakuan dari para resipien, mereka mengeluarkan dana antara 225 juta sampai 300 juta di luar biaya operasi. Oh. Nah, harusnya angka operasional. 225 sampai 300 ini itu diterima oleh si yang memberikan ginjal di luar maintain mereka. Karena setelah ginjal diambil atau setelah ginjal diberikan itu ada jeda waktu sekitar 3 bulan untuk dia maintain. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, makan diatur, tidak boleh kerja keras dan sebagainya. Nah, pengobatan pasca operasi itu kurang lebih sekitar 30 sampai 25 juta. Harusnya itu tidak ditanggung di dalam uang yang mereka terima. Tapi ternyata dari 225 sampai 300 ini mereka cuma terima 70. Dari 70 juta ini hampir separuhnya untuk berobat. Jadi Baik. sisanya praktis cuma 35 juta, Puluhan karena nggak juta manusiawi, rupiah. nggak manusiawi sekali. Sementara sisanya diambil oleh pelaku tadi yang ada Untung di tengah banyak, tadi. Pak, ya, si pelaku Banyak ini. sekali. Kayak Baik. kita anggap gampang-gampang ngomong lah, 100 juta satu orang kali 30. Baik. Berjalan sekian tahun. Itu Sudah 30 kaya raya, sudah menjadi profesi, 30 Pak, yang ya? sudah kita dapat secara formal, yang formal yang belum kita dapat, walau alam biasa sawab. Belum kita tahu.
Yang menarik adalah Pak si korban sampai kemudian punya ide ingin menurunkan ginjalnya. Dapat dari mana? Apakah kemudian ditawarkan dari pelaku atau kemudian bagaimana? Saya sendiri nggak punya ide itu Pak. Ada cara untuk menurunkan ginjal. Sampai ini Ya, orang-orang yang sebenarnya di bawah rata-rata kehidupannya. itu yang menarik buat kita. Jadi demand itu muncul baru ada penyediaan, bukan sebaliknya. Jadi setelah ada pesanan dari resipien Oke. ke tersangka H, Baik. tersangka H akan mengontak saudara A dan D, kemudian A dan D ini akan mencari. Setelah ketemu, nanti akan cek pertama di eh, klinik di Garut dan di Soreang. Baik. Cocok dinaikkan ke klinik di Bandung. Bagus dinaikkan ke rumah sakit, 2 rumah sakit swasta di Jakarta. Cocok, operasi. Baik. Jadi ada yang minta, ada yang baru menyediakan. Ini yang sedang kita gali, bagaimana ceritanya si resipien kok bisa kenal sama tersangka H, sehingga H bisa kerja ke bawah. Baik. Ketemu sama si korban-korban itu, ini sedang kita dalami. Yang menarik adalah A dan D tadi tersangkapannya ya. Ya, Tersangkanya sudah hadir di sini bersama kami pemirsa. Ada di belakang kami. Mohon izin saya wawancara Ya, Pak. A silakan. dan D. Selamat siang. Siang Pak, Pak, sudah berapa lama terlibat dalam kasus penjualan ginjal ini? kurang lebih 1 tahun Pak. 1 tahun. Dalam 1 tahun per ginjal keuntungan yang murni bisa Bapak dapatkan bisa berapa Pak? 70 Pak. 70 juta Ya Pak. per ginjal. Enggak, saya kan 7 orang Pak, dari 1 orang 10 Pak. 1 orang 10 juta. Baik, berarti total ginjal yang dijual ke pihak resipien berapa Pak secara utuh? Harga ginjalnya. Per orang 80 Pak. 80 juta per ginjalnya. Baik, kita pindah ke tersangka sebelahnya nih. Bapak juga sama Pak, sudah setahun terlibat dalam penjual ginjal? Iya, baru setahun. Sudah setahun. Nah, agar Bapak kemudian bisa menarik calon-calon yang kemudian bersedia untuk menjual ginjalnya, pendekatan seperti apa dan bagaimana menemukan orang-orang ini, Pak? Dia datang ke rumah sendiri, ke rumah saya sendiri. Dia nangis-nangis, pingin seperti saya. Dia karena faktor ekonomi. Ya, dia ingin seperti saya, mau buat bayar hutangnya, Pak. Seperti Bapak, dalam artian Bapak sudah dalam kondisi berkecukupan, demikian? Ya, alhamdulillah kecukupan. Nah, profesi selama ini Bapak geluti memang sebagai perantara penjual ginjal saja atau ada profesi lain, Pak? Dulu saya penarik tukang beca, Pak. Karena pendapatan saya 30-40 nggak cukup buat makan, juga nggak cukup, apalagi buat kontrakan saya, Pak. Bapak sendiri sudah berkeluarga? 4 anak. 4 anak. Ya. Baik. Nah, sampai kemudian mendapatkan ide untuk menjadi perantara penjual ginjal dari mana, Pak? Ya, karena saya kan pernah jadi korbannya. Pernah jadi korban? Pernah. Berarti Bapak sudah pernah menjual ginjal ya? Ya, saya pernah jadi korban berdonor ginjal. Sampai kemudian akhirnya tertarik untuk menggeluti dan menawari orang-orang lainnya untuk menjual ginjal? Gimana ceritanya? Nggak menawari, cuma dia datang sendiri ke rumah saya karena melihat saya yang saya karena berbeda dengan kemarin-kemarin sebelum penarik beca, Pak. Oke, baik. Jadi ada kelihatan sekali pada faktor ekonomi, berarti Bapak kayak faktor ekonomi semakin membaik begitu ya? Ya, semakin membaik, cuman sekarang nggak lagi karena sekarang udah perusahaan saya udah bangkrut lagi. Saya jadi perusahaannya jadi pres batu bata, sekuat tenaga saya aja. Dalam setahun, tadi Bapak katakan sudah setahun menggeluti, sudah berapa orang yang kemudian menawarkan diri ke Bapak untuk mendonorkan ginjal mereka? Saya cuman 3. 3 orang. Ya, Dari 3 orang itu keuntungan yang murni Bapak dapatkan berapa, Pak? yang satu ngasih 1 juta, yang satu ngasih 2 juta, yang satu lagi ngasih 2 juta. Oke, berarti 5 juta total setahun keuntungan murni dari penjualan ginjal. Ya, cuma 3 orang kalau saya. Oke. Nah, proses seperti apa, Pak? Apakah Pak pertama-tama korban mendatangi Bapak terlebih dahulu menawarkan untuk menjual ginjalnya atau terlebih dahulu ada permintaan dari yang dulu mengambil ginjal Bapak atau dari pihak rumah sakit? Dia pertama dulu datang ke rumah saya, kepengin seperti saya. Oleh saya udah dimarahin, mah. Jangan seperti saya, cukup saya aja. Nah, sudah gitu ada permintaan dari sana. Permintaan ibaratnya darahnya B. Pas dia B terus diperiksa ke
golongan darah ke klinik. Terus diperiksa, golongan darahnya bebas. Nah, sudah gitu diperiksa lagi. Langsung dibawa ke RSCM Kencana. Bapak sendiri mengetahui nggak sih dan secara sadar mempelajari sebenarnya apa saja sih persyaratan-persyaratan untuk dapat menjual ginjalnya dan juga faktor-faktor bahaya yang kemudian harus ditanggung oleh si pasien? Ya karena dia jadi faktor ekonomi seperti saya gini. Terus dia punya utang 30 lebih. Kalau 2 juta saya bisa menolongnya, cuma dia 30 lebih menolongnya, jadi saya nggak bisa menolong. Dia terus memaksa saya, ingin saya ketemukan dengan Bapak itu, Pak Heri. Nah, Bapak kan berarti sudah menjual ginjal Bapak ya? Hanya 1 ginjal yang bekerja sekarang. Efek yang terasa semenjak mendonorkan ginjal itu, apa yang Bapak rasakan hingga kini, Pak? Kadang-kadang suka sakit, Apanya sakit, Pak? yang bekas jahitan, terus pinggang belakang, terus makan obat lagi, Panadol anti sakit, kalau ada sakit. Jadi jika misalnya dibandingkan dengan keuntungan yang Bapak dapatkan hingga kini dengan yang harus Bapak terima sebagai pendonor ginjal, sepadankah? Ya nggak sepadan lah, cuma ada pendapatan juga kan 3 bulan sekali, kadang 3 bulan, kadang 2 bulan gitu. Itu juga nggak cukup, saya masih kerja di batu bata. Terima kasih Pak A dan D yang kini sudah menjadi tersangka Pak Mafana ya, dan ternyata kedua-duanya lagi-lagi faktor ekonomi, Pak. Ya, betul. Tidak jauh dari faktor ekonomi. Namun sayangnya sangat sempit waktu yang kita miliki, pemirsa. Ruang kita masih akan kembali nantinya di studio TV One Pulau Gadung dengan Bayu dan Dita yang akan menyapa Anda. Terima kasih, tetap bersama kami di ruang kita.